Baik, kita mulai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul secara daring dalam sosialisasi MBKM Magang Penelitian BRIN. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Selamat sore Bapak dan Ibu yang hadir dalam acara sosialisasi MBKM Magang Penelitian BRIN. Sebelumnya perkenalkan saya Khadijah Febriana yang akan menjadi pembawa acara sekaligus moderator dalam acara hari ini. Sangat senang sekali atas kehadiran dan antusias rekan-rekan semua yang sudah meluangkan waktu dalam mengikuti acara hari ini. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Ali Madinsyah SEMM selaku Kaprodi Manajemen yang sudah berkenan hadir dalam acara hari ini. Yang kami hormati Ibu Sylviana Simbolon, SSI MRC, selaku Pokja MBKM Universitas Pamulang, yang akan memberikan pengarahan sekaligus sharing tentang sosialisasi MBKM, Magang Penelitian BRIN. Senang sekali Ibu bisa hadir dalam acara hari ini. Apa kabar Ibu Sylviana? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah, terima kasih Ibu ya sudah bersedia hadir ya di tengah-tengah kita semua. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum acara kita mulai, saya selaku MC sekaligus moderator akan menyampaikan susunan acara pada hari ini. Acara pertama adalah pembukaan, acara kedua sambutan, acara ketiga penyampaian materi, acara keempat sesi tanya jawab dan penutup. Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah bersama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan rangkaian acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Program Studi Manajemen pada yang terhormat Bapak Dr. Ali Madinsyah SEMM. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Khadijah ya, atas waktunya. Izin ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan sore hari ini, kita bisa bersama-sama bertemu di platform Zoom ya dalam rangka untuk mengikuti kegiatan sosialisasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka penelitian bekerja sama dengan halo? Ya Bapak, silakan Pak. Assalamualaikum Bu, terdengar suara? Terdengar Bapak. Assalamualaikum Bapak Ibu. Ya Pak. Terdengar Pak. Enggak. Mohon maaf, Bapak Ibu, Pak Dede, Bu Khadijah, suara saya masih terdengar nggak? Terdengar jelas Bapak. Dengar ya, tadi jadi terganggu. Saya nggak mendengar suara. Baik, saya lanjutkan ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu di sore hari ini dalam rangka untuk sosialisasi program MBKM yang kerjasama dengan BRIN ya. Dan dalam kesempatan ini tentu kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak ya, terutama kepada dosen pengembang prodi yang telah menginisiasi kegiatan di sore hari ini ya. Masif ya, banyak sosialisasi dari pagi hingga sore ini terkait dengan MBKM dan pada sore hari ini terkait dengan BRIN. Dan terima kasih pula kepada narasumber kita pada sore hari ini yang sudah tidak asing lagi, Mbak Silvi. Selamat sore Mbak. Sore Pak Alis.
sehat Pak Ali. Kita di akhir-akhir ini udah hampir setahun saya tidak ketemu Bu Sylvi. Dan juga terima kasih kepada semua Bapak Ibu dosen yang telah meluangkan waktunya di sore hari ini bisa bersama-sama bergabung dengan kita. Pertama, kami sampaikan kepada Bapak Ibu dosen bahwa sering kami sampaikan manajemen itu ingin unggul ya, ingin unggul. Nah, salah satu unggul itu banyak indikator yang harus kita penuhi ya. Di antara dengan penelitian ya di bidang penelitian. Nah, salah satu di bidang penelitian itu luaran dari mahasiswa ini kan diperlukan ya. Luaran dari mahasiswa ini diperlukan untuk kinerja program studi. Nah, dengan adanya kegiatan riset yang berkolaborasi dengan BRIN, diharapkan nanti akan ada tambahan kinerja penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, pada sore hari ini teman-teman sekalian bahwa dalam rangka implementasi kerjasama atau IA, kita sudah bekerjasama dengan BRIN ya. Maka salah satu implementasinya adalah kolaborasi penelitian. Nah, setiap semester atau setiap tahun nih saya, Bu Sylvi, setiap semester ya Bu. Nah, setiap semester Pak. Setiap semester ini dibuka ya, buka penelitian BRIN ya, memberikan kesempatan kepada mahasiswa kita untuk belajar, mendapat kesempatan di luar kampus ya, berkolaborasi dengan peneliti BRIN. Nah, di dalam implementasi kerjasama ini banyak keuntungan ya, keuntungan buat kita semuanya. Satu misalnya dalam rangka mendukung program studi lulus tepat waktu. Kenapa? Di sana harapan kami mahasiswa ini mengikuti kegiatan MBKM penelitian bersama ini ya. Pertama mendapatkan rekognisi mata kuliah. Kemudian juga kami berharap ke depannya bisa rekognisi tugas akhir ya, yang berupa publikasi atau karya ilmiah. Karena di dalam tugas akhir ini ada tiga yang bisa ditempuh, yaitu skripsi, yang kedua itu adalah komprehensif, dan yang ketiga adalah karya ilmiah. Maka dengan implementasi ini ya, kerjasama dengan BRIN ini bisa terlaksananya pilihan yang ketiga itu, yaitu mahasiswa bisa menyelesaikan tugas akhir melalui karya ilmiah. Mahasiswa bekerja sama dengan BRIN, diwajibkan ada yang namanya dosen pembimbing. Ya, kami berharap ada dosen pembimbing. Nah, dosen pembimbing ini juga memberikan manfaat untuk dosen pembimbing. Yang pertama, satu adalah nanti ada luaran yang berbentuk jurnal. Ya, jurnal ini kami berharap bisa publikasi di Teknologi Indik atau di Sinta ya. Setidaknya terakreditis Sinta, harapan kami. Nah, dengan adanya Sinta ini otomatis jurnal Sinta ini otomatis luaran mahasiswa dari program studi manajemen akan meningkat. Nah, selain itu pula secara otomatis nanti ya bahwa yang bimbingan Bapak Ibu ini menjadi bimbingan tugas akhir. Jadi sekali berjalan dapat bimbingan, kemudian dapat publikasi, dapat juga implementasi kerjasama atau IA, kemudian juga peningkatan jumlah kegiatan PMBKM yang ada di program studi manajemen. Nah, kemudian juga yang paling penting adalah memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman di luar kampus. Hal ini ya sejalan apa yang telah ditetapkan kebijakan pemerintah melalui Ristek Dikti, yaitu selain lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak, kemudian bisa berwirausaha, juga mahasiswa ini diberikan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman di luar kampus. Nah, salah satu sosialisasi pada sore hari ini ya, mudah-mudahan Bapak Ibu yang mengajar metodologi ya
bisa memilih atau menseleksi para mahasiswanya yang sekiranya bagus, ya, peluli dengan baik, ya, atau mungkin dosen yang mengajar di semester 7. Nah, kira-kira kalau sudah tahu mahasiswa, oh ini bagus, bisa mengikuti kegiatan BRIN. Nah, tolong dibantu untuk mengikuti kegiatan program MBKM yang bekerja sama dengan BRIN ini. Harapannya dengan banyaknya mahasiswa yang mendaftar di BRIN ini, harapan kami juga banyak juga penelitian-penelitian yang dihasilkan melalui karya ilmiah. Jadi selama ini kan yang ada di Prodi baru 2, yaitu skripsi dan komprehensif. Nah, untuk itu kepada teman-teman yang hadir pada sore hari ini, insya Allah nanti ke depan akan kami coba buat konsep untuk mengikuti kegiatan BRIN ini yang akan dibuat oleh tim. Syarat dan ketentuan dan tata caranya nanti akan segera disosialisasikan. Dan juga teman-teman sekalian, bahwa dalam membuat jurnal tentu ini tidak lepas dari bimbingan Bapak Ibu sekalian. Nah, yang paling penting adalah sebelum melakukan publikasi atau submit ke jurnal juga mohon diperhatikan terkait dengan similarity atau plagiarisme. Nah, ini mohon diperhatikan karena nanti ketika disubmit, ya, supaya tingkat similarity-nya itu rendah. Nah, ini mohon juga dibantu oleh Bapak Ibu dosen. Nah, mungkin itu yang singkat yang bisa kami sampaikan. Nanti lebih jelasnya bisa disampaikan oleh tim dan juga narasumber pada sore hari ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara kegiatan sosialisasi MBKM ya bekerja sama dengan BRIN pada sore hari ini kami nyatakan dibuka. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Ali Madinsyah SNM yang sudah memberikan sambutan dan arahannya pada hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, mohon maaf dikarenakan sedang azan. Kita tunggu selesai azan. Bapak dan Ibu silakan bisa diisi daftar hadir di kolom chat. Akan kami share. Sebentar Bapak Ibu ya. Baik, sebelum acaranya dilanjutkan, kita masuk kepada sesi foto bersama. Dimohon seluruh peserta yang hadir di Zoom ini untuk mengaktifkan kameranya. Dan kita foto sesi bersama yang akan dibantu oleh Ibu Andri.
Baik, Bapak Bapak Ibu, silakan dibuka kameranya. Kita akan melakukan foto bersama. Buka kamera dan mukanya dipastikan terlihat ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Kemudian halaman kedua. Masih banyak yang ditutup kameranya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Bu Anjiani atas bantuannya. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan sosialisasi MBKM, magang penelitian BRIN, yang akan disampaikan oleh Ibu Silviana Simbolon SSI MSI. Kepada Ibu Silviana Simbolon SSI MSI, kami persilakan. Bapak. Silakan Bu Silviana. Bu Silviana, ada kendala jaringan ya Bu ya? Ditunggu ya Bapak Ibu ya. Baik Ibu, Assalamualaikum. Maaf tadi saya terlempar sepertinya wifi saya. Waalaikumsalam Bu. Iya nggak apa-apa Ibu. Oke. Silakan Ibu Silviana. Baik, terima kasih kepada Bu Hadijah dan juga Pak Ali tentunya yang sudah mengundang untuk sosialisasi program MBKM BRIN ini, terutama khususnya di semester ganjil 2023-2024. Dan terima kasih kepada Bu Andri yang sudah antusias membopong semua dosen untuk bisa kumpul bareng, duduk bareng, diskusi ya Bu, walaupun via Zoom. Izin Bapak Ibu, saya coba share materinya. Jadi ini saya mensosialisasikan kembali sebenarnya apa yang sudah disosialisasikan dari pihak BRIN kepada tiap PIC universitas. Nah, saya izin memulai ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada program MBKM BRIN yang memang dilakukan selama 1 semester, jadi 6 bulan, 2 kali dalam setahun. Nah, bentuk kegiatan dari program MBKM ini adalah penelitian atau riset. Nah, periset ini maksudnya, jadi jangan sampai salah tafsir juga gitu. Benar-benar riset gitu. Jadi kalau misalnya nanti anak-anak atau mahasiswa kita, adik-adik kita itu pada ke BRIN diterima, mereka tidak hanya sebatas administrasi atau mengolah data yang hanya sebatas diberikan, tidak, mereka benar-benar ikut dalam riset yang dilakukan oleh peneliti-peneliti tersebut gitu. Jadi kalau misalnya bedah jurnal atau nanti mengolah data atau nanti mungkin mencari data, itu semua akan mereka lakukan gitu di sana. Nah, tujuan dari MBKM BRIN ini sendiri, kalau dari BRIN mereka menginginkan untuk di mana BRIN itu ikut kontribusi meningkatkan soft skill maupun hard skill dari si mahasiswa dan memberikan pengalaman yang benar-benar sesuai dengan potensi mereka. Jadi di sini nantinya MBKM BRIN yang dilakukan oleh mahasiswa kita adalah penelitian-penelitian yang harus sesuai dengan bidang kompetensi dari mereka, khususnya di prodi masing-masing. Nah, syarat utamanya adalah di mana perguruan tinggi itu boleh melakukan MBKM jika sudah memiliki perjanjian dari PKS MBKM tersebut. Nah, alhamdulillahnya tahun ini dari 2 bulan yang lalu PKS kita sudah selesai. Kalau tahun lalu semester lalu itu masih boleh
walaupun dalam pengajuan nih kerjasamanya. Kalau saat ini sudah tidak boleh, jadi sangat terbatas sekali universitas yang bisa ikut di MBKM BRIN ini. Dan alhamdulillah berkat tim dari kerjasama Unpam juga ya salah satunya yang membuat MBKM kita ini di semester ini bisa dilakukan dengan aman gitu. Nah, syaratnya di sini yang pertama, program studinya sudah terakreditasi. Lalu nanti mahasiswa yang ikut adalah mahasiswa aktif, tidak boleh dalam bentuk yang sedang cuti, dan untuk semester paling rendah adalah mahasiswa yang berada di semester 5, Bapak Ibu. Jadi kalau dia semester 4 atau semester 3 sekarang, nanti mau ke semester 4 itu nggak bisa. Nah, semester 5, 6, 7, dan 8 diperbolehkan. Bahkan di semester 9 juga diperbolehkan. Hanya kalau di semester 9 harusnya sudah tidak ada rekognisi. Jadi mereka biasanya akan, ya mungkin ruginya di situ. Mereka tidak akan mendapatkan rekognisi sebanyak 20 SKS. Nah, nanti ada surat pengantar resmi dari perguruan tinggi. Alhamdulillahnya sekali untuk semester ini diperbolehkan dari prodi. Jadi asal Kaprodi sudah mengeluarkan surat pernyataan bahwa mahasiswa ini resmi yang dijadikan diizinkan untuk melakukan MBKM di BRIN itu sudah cukup. Nah, nanti untuk seperti apa template dari suratnya itu sudah disediakan oleh BRIN dan Bapak Ibu bisa download di sana gitu ya untuk mahasiswa kita itu. Dan transkrip nilai itu semuanya, serta ada nanti surat pernyataan terkait hak kekayaan intelektual atau HKI-nya. Kenapa? Karena semua data, semua hasil nantinya kita walaupun ikut terlibat di sana, misal di publikasi ada nama kita, tapi HKI-nya, datanya itu semua adalah milik BRIN. Gitu. Nah, durasi program ini seperti yang tadi saya bilang dilakukan selama 1 semester, Bapak Ibu. Jadi 1 semester itu full, mahasiswa tidak akan mengikuti perkuliahan. Mereka hanya mengikuti MBKM BRIN ini saja gitu. Nah, pelatihan ini nanti ada 2. Yang pertama dari Dirjen Talentanya, yang pertama itu selama 1 minggu dan itu melalui LMS. Jadi seperti e-learning kita gitu. Nah, itu selama 1 minggu. Setelah itu, mereka akan langsung on-site ke kantor atau ke pusat riset dari riset-riset yang mereka pilih gitu, yang telah menerima mereka selama 24 minggu. Dan sistemnya ini seperti orang kerja, jadi masuk pagi, pulang sore gitu. Masuknya pagi jam 7:30, pulangnya jam 4 sore. Bu, mungkin nggak akan dilakukan secara online. Bisa saja gitu, kalau nggak salah dari mahasiswa Bu Andri kemarin ada juga yang mereka melakukan MBKM ini secara online gitu, karena memang datanya bisa dikerjakan tidak harus selalu tatap muka, atau ada juga seperti di teknik mesin, masih dikasih kelonggaran, misalnya mereka cukup melakukan atau hadir di kantor OR-nya 4 hari gitu dalam 1 minggu. Jadi memang masih ada, dan itu tapi harus sesuai atau harus dengan izin dari pembimbing BRIN-nya gitu. Nanti yang akan berperan penuh di sana adalah pembimbing BRIN-nya dan juga mungkin pembimbing internal gitu. Seperti Bu Andri juga termasuk salah satu yang sangat aktif ya di pembimbingan MBKM ini gitu. Nah, apa saja kewajiban dari nanti mahasiswa selain mereka akan mendapatkan pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas dari pembimbing BRIN, mereka wajib melakukan mengisi daftar hadir, laporan harian, ataupun nanti melaksanakan program-program MBKM seperti Monef atau laporan setiap minggu, presentasi setiap minggu, itu harus mereka lakukan. Dan berapa banyak kuantitasnya itu tergantung dari pembimbing BRIN-nya juga. Nah, hak yang bisa didapatkan mereka adalah selain rekognisi 20 SKS, mereka berhak menggunakan semua alat yang ada di BRIN. Entah itu dalam bentuk pengujian ataupun alat-alat tulis dan lainnya gitu. Nah, sertifikat juga akan mereka dapatkan, tapi ini nanti didapatkan di akhir setelah mereka melakukan Monef akhir
seperti yang semester lalu itu dilakukan minggu lalu untuk Monef secara keseluruhan. Nah, tapi perlu digarisbawahi bahwa BRIN tidak akan memberikan dana apapun, Bapak Ibu. Jadi ini pure tidak ada dana seperti MSIB atau seperti KM. Jadi memang ini benar-benar tidak mendapatkan uang atau uang saku, uang perjalanan atau apapun. Bu, kalau misalnya ada yang mendapatkan nih, seperti di teknik mesin ada satu orang yang mendapatkan uang makan dari OR-nya, itu sebenarnya bukan dari OR-nya, tapi dari penelitinya langsung. Jadi pembimbing BRIN-nya yang mungkin mendapatkan pendanaan dan mahasiswa ini diperbolehkan atau diizinkan untuk mendapatkan uang saku gitu. Jadi tidak dari BRIN-nya. Nah, lalu bentuk kegiatannya nanti ada juga yang tadi kegiatan dari Litbang seperti yang LMS selama 1 minggu dari tim Direktorat Talenta, lalu ada penugasan pembimbing, ada kuliah bersama. Kuliah bersama ini biasanya lebih bentuknya seperti monitoring tiap bulan atau monitoring pertengahan akhir yang dilakukan secara bersama, baik itu peneliti dari BRIN sebagai pembimbing BRIN, pembimbing internal dari PODI, dan juga mahasiswa. Lalu setelah itu di sini ada aktivitas umum. Nah, yang harus digarisbawahi ini tadi ya Bapak Ibu, ada jam kerja yang memang mahasiswa harus on-site-nya itu dari jam 7.30 sampai jam 4 sore, dan hari Jumat itu sampai jam 4:30 sore gitu. Nah, untuk evaluasinya tadi monitoring, presensi, pengisian logbook harian, terus evaluasinya dalam bentuk laporan akhir dan presentasi. Presentasi ini nggak cuma sekali, biasanya bisa di tengah sampai berkali-kali. Ada sekitar, bahkan yang teknik industri itu mereka melakukannya setiap 2 minggu sekali harus presentasi gitu. Apa yang mereka kerjakan. Nah, ini untuk timeline MBKM agak risk memang ya Bapak Ibu. Di sini udah tanggal 21 itu adalah deadline, jadi 2 hari lagi. Cuma tadi ada instruksi mereka sedang mempertimbangkan untuk memperpanjang gitu. Tapi memang sampai saat ini belum ada keputusan dari pimpinan BRIN apakah memang diperpanjang atau tidak. Nah, jadi untuk pendaftaran mahasiswa kita itu hanya sampai di besok lagi nih harinya. Nah, untuk data layanan MBKM BRIN sendiri, tahun ini mereka membutuhkan 390 mahasiswa sebenarnya, membuka lowongan segitu 390 khusus untuk MBKM. Khusus untuk MBKM. Dan ini semester lalu Bapak Ibu, alhamdulillahnya ada 18 mahasiswa yang mengajukan, namun 12 mahasiswa yang diterima, 7 mahasiswa ditolak, dan 2 mahasiswa mengundurkan diri. Alasan ditolak ini karena salah satunya ada dari mahasiswa manajemen, itu sayang sekali ya, Catherine, karena dia mengambil bidangnya di OR tentang ekonomi. Jadi ada ulasan di situ bahwa tidak sesuai dengan bidang keahlian atau prodi yang diinginkan gitu. Jadi pada saat Bapak Ibu nantinya membimbing mahasiswa untuk menentukan topik mana yang mau diambil nantinya selama 1 semester, usahakan yang memang sesuai dengan program studinya gitu, keilmuan dari program studi. Jangan terlalu jauh gitu. Mungkin ada juga Desinta yang tentang digital ya kalau nggak salah. Tapi saya nggak tahu apakah itu sudah mendekati manajemen atau enggak. Tapi kalau memang pembimbingnya butuh, biasanya memang akan diterima-terima saja gitu. Tapi kalau terlalu jauh itu tidak akan mungkin diterima. Salah satunya kayak di matematika itu ada 2 mahasiswa yang mencoba masuk ke OR kimia gitu untuk menganalisis bahan-bahan kimia. Nah, itu pasti ditolak gitu. Jadinya akhirnya ditolak sama pihak BRIN. Kalau untuk yang mengundurkan diri ini ada 2 mahasiswa dari Sasing kebetulan. Mereka mengajukan sebenarnya di Gatot Subroto untuk OR-nya. Tapi ternyata sistem BRIN itu adalah bisa saja kantornya di Jakarta, tapi karena beliau itu pengujiannya di Bogor, jadi mahasiswa itu harus ke Bogor gitu. Sedangkan
dari awal kita sudah meminta mahasiswa untuk menentukan OR itu kalau bisa dekat-dekat dengan rumah atau dekat dengan universitas gitu, di mana mahasiswa itu berada. Karena memang dari awal tidak ada akomodasi. Nah, karena diharuskan setiap hari ke Bogor, akhirnya adalah keberatan yang diajukan oleh mahasiswa. Jadi mau tidak mau kita mengajukan pengunduran diri. Nah, pengunduran diri ini juga tidak mudah karena memang harus diajukan oleh universitas. Jadi tidak lagi dari prodi, universitas, dan diketahui oleh wakil rektor untuk pengunduran dirinya. Nah, ini luaran MBKM BRIN untuk semester lalu. Karena memang akhirnya ada 10 mahasiswa dari 4 prodi yang bertahan dan sampai di akhir menghasilkan 10 publikasi dan juga rekognisi 20 SKS, dan alhamdulillahnya 5 diantaranya yang lalu itu 1 hari lalu malahan itu baru saya dapatnya 5, tapi tadi malam ya Bu Andri bilang Pak Ali mengizinkan untuk manajemen 5 mahasiswanya dinaikkan data-data publikasi menjadi skripsi gitu. Apalagi sudah diizinkan oleh pembimbing BRIN. Jadi syukur sekali gitu, mahasiswanya tidak perlu lagi melakukan riset tapi tinggal menyusun skripsinya untuk bisa, ya insya Allah harapannya lulusnya tepat waktu gitu. Jadi ada tips sama trik di sini yang menurut saya patut untuk dipertimbangkan kalau nanti pada saat Bapak Ibu mau mengajukan mahasiswa pada saat submit adalah yang pertama mengajukan topik penelitian harus berhubungan dengan prodi. Yang kedua, mengambil penelitian tidak dalam satu topik riset. Jadi misalnya satu dosen membimbing 2 mahasiswa, usahakan 2 mahasiswa ini walaupun mungkin di dalam OR yang sama, tapi memiliki 2 topik riset yang berbeda. Karena biasanya kalau di ELSA BRIN itu pada saat di MBKM akan terlihat tuh berapa kapasitas yang diharapkan untuk mahasiswa dan topik risetnya apa saja gitu. Dan itu biasanya satu topik riset hanya butuh 1 mahasiswa. Gitu. Walaupun mungkin ada beberapa yang butuh 2 atau 3. Jadi kalau misalnya butuhnya hanya 1 tapi 2 mahasiswa kita di sana akhirnya malah jadi saingan gitu ya. Lalu yang ketiga, memastikan tempat riset. Kalau untuk paling dekat sama kita ada di Puspitek atau di Jakarta. Tapi BRIN ini kan luas ya, ada di Cibinong, ada di Bandung, ada di Jogja. Jadi hati-hati pada saat memilih OR, diperhatikan kembali tempatnya ada di mana. Lalu yang keempat, CV-nya dilampirkan dengan semua sertifikat yang dimiliki oleh mahasiswa, karena memang untuk administrasi hanya melalui pemilihannya itu benar-benar berdasarkan berkas gitu. Dan yang kelima ini bahkan saran dari Bu Andri kalau boleh 1 orang pembimbing itu maksimal 2 mahasiswa saja gitu supaya tidak kewalahan nantinya, karena pembimbing itu nantinya tidak hanya sebatas memonef atau memastikan bahwa hadir tidak di BRIN, ada tidak, bagaimana presensinya, tidak hanya itu, tapi ikut serta benar-benar penelitian juga gitu, atau membahas penelitian tersebut juga gitu dengan mahasiswa maupun dengan pembimbing BRIN-nya. Yang ketujuh, memilih topik dengan pembimbing BRIN yang telah ada kerjasama, atau misalnya seperti kebetulan ini yang agak menguntungkan teknik kali ya, karena di teknik banyak sekali orang atau dosen-dosen kita yang dari BRIN gitu. Jadi sangat memungkinkan pada saat mahasiswa meng-apply OR mereka akan di-approve gitu. Dan yang terakhir, surat pengantar mahasiswa pada saat ini di Pokja kami menyetujui untuk disahkan dari Kaprodi saja. Jadi silahkan kalau memang nanti sudah ada mahasiswanya, surat pengantarnya langsung dibuat dan ditandatangani oleh Pak Ali saja gitu. Tidak harus seperti semester lalu melalui Warek 1. Nah, ini link-link pentingnya Bapak Ibu, ada link ELSA-nya sudah ada di sini, terus data topik riset juga ada dalam bentuk Excel sheet, sudah saya berikan juga di Bu Andri.
Lalu ada GIPOM pembimbing dan GIPOM mahasiswa. Ini nanti saya butuhkan. Kenapa? Karena saya harus menautkan antara pembimbing dan mahasiswa di akun PIC universitas. Kalau belum saya tautkan, mahasiswa tidak akan bisa mengajukan untuk layanan yang mau mereka submit gitu. Dan ini ada juga link MBKM BRIN dari BRIN-nya. Di sini ada video, tutorial, dan lain-lain dalam mensubmit untuk ke MBKM BRIN ini. Mungkin sebelum ke tutorialnya juga agak singkat ya. Kalau memang mau tanya-jawab, boleh diskusi dulu kali Bu. Silahkan saya kembalikan ke Bu Hadijah. Baik, terima kasih kepada Ibu Silviana Simbolon, MSc atas pemaparan materinya. Insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk Bapak Ibu dosen, semoga setelah pemaparan ini dapat ada gambaran untuk mengajukan nama-nama mahasiswa yang memungkinkan untuk mengikuti penelitian di BRIN ini. Oke, cara selanjutnya pengarahan pendaftaran peserta magang penelitian BRIN yang akan disampaikan oleh tanya jawab dulu Ibu Silvi ya Bu? Boleh Bu, kalau mau tanya jawab dulu juga boleh. Oke, berarti nanti untuk teknis cara pendaftaran nanti ya Bu? Iya, soalnya nggak terlalu sulit Bu Oh, sebenarnya. nggak terlalu sulit. Baik Ibu. Iya. Baik, kita masuk ke acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan kepada Bapak Ibu boleh menuliskan di kolom chat atau boleh open mic. Silakan. Izin Bu Hadijah. Silakan Bapak Arif. Silakan. Iya Bu, saya ada pertanyaan nih. Kalau untuk kita berfungsi sebagai dosen pembimbing, dosen unpamnya gitu ya. Nah itu kan ada dari pihak BRIN juga dia ada yang researchernya gitu kan. Nah itu bagaimana? Apa fungsi yang kita lakukan? Terus gimana kalau nanti agak berbentrokan gitu dengan yang dikatakan pembimbingnya BRIN? Silakan Mas Silvi. Ibu mohon maaf masih ke-mute. Suaranya Oke, boleh saya tanggapi langsung ya Bu? Silakan Ibu. Oke. Izin Bapak tadi jadi karena kan ini kita sebenarnya MBKM BRIN adalah menitipkan mahasiswa kita untuk ikut ke riset mereka ya Pak ya. Jadi risetnya itu memang sebenarnya adalah yang sudah ditentukan oleh mereka gitu. Mau nggak mau memang kita hanya ikut sebenarnya di situ. Nah, fungsi pembimbing ini sebenarnya mau ngapain sih gitu. Nah, kadang mahasiswa kita itu pertama kalau secara teknis ya Pak, itu pastinya banyak kesulitan karena apalagi kalau misalnya yang baru mulai gitu dari dia semester 6 sekarang itu yang diajukan untuk ke MBKM padahal belum melewati misal metodologi penelitian gitu. Nah itu kan berat Pak kalau misalnya kita tidak mendampingi seperti apa misalnya membaca jurnal, seperti apa dia harus review jurnal, padahal itu nanti yang akan dikerjakan mereka di sana gitu. Selain nanti bagaimana misalnya mengolah data atau memakai satu software gitu. Nah itu kan sangat sulit kalau misalnya tidak didampingi oleh mereka, oleh kita gitu. Karena harapan orang BRIN itu sebenarnya tidak bisa dipungkiri mahasiswa kita itu sudah cukup punya basic gitu pada saat kita masukkan mereka di BRIN gitu. Jadi memang harus didampingi, itu satu. Yang kedua, dari BRIN sebenarnya juga terbuka Pak pada saat nantinya Bapak mau melakukan penelitian bersama gitu. Karena mereka sebenarnya tidak tidak mengkeep untuk melarang kita ikut serta dalam penelitian tersebut gitu. Jadi kalau misalnya Bapak mau ikut atau berasumsi atau memang itu memiliki dasar sebenarnya dasar sains yang baik gitu ya Pak, memang berdasarkan literatur gitu, misalnya Bapak mau mensahkan sesuatu gitu, kayaknya seperti ini agak lebih berbeda dengan yang berpendapat gitu. Nah itu sah-sah saja gitu Pak. Tapi untuk secara apakah nanti berbenturan sekali gitu antara penelitian kita maunya seperti ini sedangkan mereka begini,
itu nggak bisa juga gitu, karena ini penelitian mereka kan gitu, di topik risetnya mereka yang ada di sana. Gitu. Oh gitu. Itu mungkin jawaban dari saya, Pak. Oh iya, baik. Jadi tugas di dosen Unpam ini bertemu rutin dengan mahasiswanya datang ke kita gitu. Iya, Bu. Biasanya itu tergantung Bapak sih, Pak. Bapak mau berapa kali monev, cuma seperti Bu Andri malah sempat ditodong, kenapa cuma beberapa kali, harusnya sering gitu, malah begitu. Terus padahal kita juga awalnya nggak ngeh ya Bu Andri ya, soalnya kayak di industri gitu biasa saja gitu, walaupun dosennya tidak harus datang, tidak harus selalu tatap muka sering gitu, pembimbing dari BRIN-nya nggak ada masalah gitu. Nah, pada saat di satu dosen malah berbeda lagi gitu case-nya. Tapi harapan mereka sebenarnya sama aja gitu. Kalau maunya mereka tuh ya kita ikut serta sebenarnya di dalam penelitian tersebut. Tidak hanya diem aja gitu. Karena nanti pada saat ada publikasi kan ada nama kita juga di sana gitu, Pak. Nah, jadi ya kontribusinya apa nih gitu. Jangan cuma sebatas melihat bahwa oh mahasiswanya hadir tiap hari cukup gitu. Jangan begitu saja gitu. Nah, itu sih, Pak. Baik. Terima kasih Bu Silviana. Izin menambahkan boleh ya, Bu? Ya, Silvi? silakan Bu Andri Silakan, yang Bu Andri. langsung nih. Jadi Pak Arief izin ikut menjawab. Jadi kebetulan semester lalu saya diamanahi oleh Pak Ali untuk membimbing mahasiswa manajemen. Nah, dari kebetulan waktu itu saya hanya sendiri ditugaskan membimbing 5 orang. Nah, dari 5 orang ini kondisinya beda-beda, Pak. Ada yang sudah baik gitu ya, dan alhamdulillah hasil akhirnya juga baik ya. Insya Allah jurnalnya akan diusahakan ke Sinta 3, tapi ada juga yang masih kurang. Nah, yang dibutuhkan anak-anak itu terus terang waktu itu adalah juga selain tadi teknis adalah motivasi, Pak. Gitu. Jadi anak-anak kadang bosen gitu karena kan mereka tidak masuk kuliah ya. Di sana pun mereka online, bimbingan dengan pembimbing BRIN-nya itu juga online. Makanya saya waktu itu mewajibkan kita ngumpul seminggu sekali sama anak-anak gitu. Ketika ngumpul udah lancar, ada waktu-waktunya saya bilang yang penting nyerahin tugas. Jadi kita bisa tahu progresnya di mana, kesulitan mereka di mana. Nah, ada satu dari bimbingan saya itu, dia dapat tema risetnya cukup sulit, Pak. Jadi tentang CBDC, Central Bank Digital Currency. Itu kan temanya kekinian banget tuh. Nah, itu sumber datanya nggak ada yang bahasa Indonesia. Penelitian-penelitian sebelumnya semuanya bahasa Inggris. Nah, si anak ini kan masih kekurangan kemampuan dalam memahami jurnal-jurnal bahasa Inggris. Jadi akhirnya kita bantu untuk berdiskusi. Nih, cari data ini di sini gitu. Terus ini artikel ini maksudnya begini, begini gitu. Jadi tergantung macam-macam ininya, Pak. Kebutuhan anak-anak. Ada juga yang sudah aman jalannya gitu, jadi kita nggak terlalu banyak terlibat. Tapi memang benar kalau kata Bu Silvi, dari BRIN-nya itu mengharapkan kita ikut menulis. Makanya pembimbingnya sekarang nggak 1:5 lagi, tapi 1:2 maksimal gitu. Karena kalau 1:5 saya ngerasa nggak maksimal gitu, Pak. Terus motivasi sih gitu, kemudian juga terus terang kalau yang semester ini agak kurang siap mahasiswanya, mungkin kita agak kecolongan di proses seleksi, jadi saya cukup struggling, cukup berjuang untuk memberikan masukan-masukan yang sifatnya non teknis gitu, kayak motivasi, terus bagaimana mereka berkomunikasi, bagaimana mereka jangan sampai minder gitu ketika nggak ngerti, terus gimana harus bertanya, yang hal-hal seperti itu juga saya sempat mengalaminya. Nah, di sini di semester ini kenapa yang kami undang adalah dosen-dosennya dulu nih sosialisasi, karena kami berharap dari bapak-bapak lah kemudian merekomendasi
mahasiswa-mahasiswanya gitu. Jadi sudah ada seleksi awal dulu. Bapak Ibu silahkan merekomendasikan mahasiswanya ketika mengajar metodologi penelitian yang kira-kira unggul ya, dalam artian mereka semangat meneliti, semangat belajar gitu ya. Menulisnya juga bagus, komunikasinya juga baik. Nah, nanti baru didaftarkan gitu. Kalaupun yang belum semester 7, yang belum metodologi penelitian juga boleh. Tadi karena dari BRIN syaratnya semester 5, tapi tetap syaratnya seperti itu, Pak. Karena beban di sana cukup berat. Dalam artian harus banyak baca, harus banyak diskusi, harus banyak yang penting mereka harus mau belajar gitu. Terima kasih. Ya, baik Bu Andri. Terima kasih Bu. Saya Terima kasih Bu tambahkan. Andri tambahannya. Bapak Arif, bagaimana Pak? Sudah cukup? Ya, tambah sedikit lagi ya, Bu. Boleh, silakan Bapak. Ya, saya sih secara keseluruhan tertarik ya dengan ini ya, terutama kan adanya akses data yang bisa diambil dari penelitian oleh riset BRIN itu ya. Nanti bisa dipakai untuk yang lain gitu. Cuman ini saya agak kesulitan, apalagi deadline-nya mendesak gitu kan, hanya tinggal tanggal 21 besok. Kemudian dari sisi saya pribadi itu, saya kan hanya mengajar anak semester 1 dan semester 2 kemarin. Jadi memang tidak ada insight untuk anak-anak mana yang bagus, mana yang jelek gitu kan, saya nggak tahu tuh. Jadi kalau bisa dibantu dengan prodi, dipasangkan aja. Kalau saya dipasangkan aja, saya terima gitu. Istilahnya gitu. Jadi karena saya nggak tahu nih mana anak-anak yang potensial gitu. Kira-kira mungkin ada bantuan dari prodi untuk mempermudah hal ini, apalagi kan deadline-nya udah mendesak. Jadi kalau saya ada yang dipasangin ya saya terima aja. Itu aja sih. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arif, nanti akan kami sampaikan ya Pak. Baik, untuk pertanyaan dari kolom chat dari Ibu Rizka Wahyuni Amelia, mohon izin bertanya Bu Silvi, minimal semester berapa untuk mahasiswanya Bu? Tadi sudah dibahas sepertinya Bu ya? Iya, semester 5. Semester 5 ya Bu. Iya. Jadi kalau yang sekarang semester 4, berarti udah boleh, karena semester depan dia udah semester 5. Baik, semester 5 ya Bu Rizka ya. Terima kasih Bu Silviana. Selanjutnya Bapak Syafiq. Silakan Pak Syafiq. Pak Syafiq, mohon maaf. Suara saya sudah terdengar. Tadi sempat terputus Bapak, silakan. Apakah sudah terdengar suara Ibu Himbauan? Oke. Sudah terdengar. Silakan Pak Syafiq. Apakah suara sudah terdengar Ibu? Sudah terdengar Pak Syafiq, silakan. Sudah Pak. Ya, ini kalau dilihat dari ini kemungkinan besar bukan regular B ya Bu, ya. Mereka kan kerja ya. Kalau regular B nggak mungkin dong Bu ya, masih regular B. Karena mereka kerja kan. Yang pertama Terputus ya. Pak Syafiq. Pak Syafiq, mohon maaf Pak, lagi terputus-putus. Apakah boleh mengisi di kolom chat Pak untuk pertanyaannya? Baik, sepertinya keluar Pak Syafiq ya. Baik, sambil Iya, tapi mungkin tadi pertanyaannya kenapa kayaknya regular B nggak bisa gitu regular ya, B Bu, iya ya? Bu, iya karena bekerja begitu ya Bu ya. Iya. Iya. Tapi sebenarnya saya sih nggak bisa bilang regular B nggak bisa juga gitu, karena memang ada
masanya ya seperti tadi mahasiswa Bu Andri tiba-tiba boleh melakukannya secara online gitu. Jadi walaupun jadi tidak harus onsite gitu. Cuma memang kan namanya meneliti kan berat ya Bapak Ibu. Jadi kalau harus disambi dengan kerja Bekerja, pasti ya. agak kesulitan. Kita aja kesulitan apalagi mahasiswanya gitu. Benar, Jadi Ibu. kalau memang diperbolehkan memang difokuskan ke mahasiswa yang fokusnya memang kuliah gitu, tidak sedang bekerja. Itu sih. Kalau Baik, terima saran dari kasih, Bu. saya. Baik, terima kasih Bu Silviana. Baik, kepada Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Sepertinya sudah cukup ya Bu Silviana ya? Boleh. Iya, mungkin kita lanjut ke caranya aja kali ya Bu ya. Boleh, terima kasih Bu Silviana. Oke, ini sebenarnya secara garis besar nantinya seperti ini ya Bapak Ibu akan ada. Jadi kalau nanti di sini ada Bapak Ibu yang sudah memilih mahasiswa, nanti mahasiswanya diajukan aja mungkin di satu dosen seperti apa cara pengumpulannya itu tergantung manajemen dari prodi masing-masing. Lalu nanti surat pengajuannya bisa dikeluarkan dengan tanda tangan Pak Ali saja gitu. Nah, lalu setelah itu mahasiswa nanti disuruh registrasi. Nah, registrasi ini sebenarnya tidak hanya mahasiswa Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu juga harus punya akun Elsa dari BRIN. Karena nanti akan saya sebagai PIC dari universitas itu akan menautkan antara akunnya Bapak Ibu dan juga akunnya mahasiswa gitu. Jadi emailnya nanti makanya kan akan ada Google Form untuk mahasiswa maupun untuk dosen yang saya minta diisi supaya saya bisa mengetahui akun dan email serta nama lengkap Bapak Ibu maupun mahasiswa untuk kita tautkan. Karena nanti di sini ada PIC perguruan tinggi mengajukan nama mahasiswa calon peserta pada Elsa BRIN. Nah, ini di akun saya Bapak Ibu. Nanti kalau sudah saya tautkan antara akun Bapak Ibu dosen dengan mahasiswanya, maka mahasiswa bisa melakukan klik ajuan di OR yang sudah mereka tentukan gitu. Jadi pada saat pengajuan itu nantinya akan ada juga pilihan OR mana yang sudah ditentukan dengan topik riset tertentu yang akan dilakukan oleh mahasiswa. Nah, setelah diklik ajukan, nanti akan ada beberapa file yang harus diisi sama mahasiswa. Baik itu tadi seperti transkrip, surat pengajuan tadi, lalu surat pengantar untuk hak kekayaan intelektual dari yang menyatakan itu bahwa punya BRIN gitu. Nah, itu semua nanti akan disubmit oleh mahasiswa di akunnya mahasiswa. Setelah itu baru mereka ajukan dan seleksi administrasinya akan dilakukan oleh pihak talenta dan juga pembimbing BRIN gitu. Nah, ini nanti akun Elsa-nya Bapak Ibu kalau misalnya Bapak buka webnya dari BRIN akan berbentuk seperti ini. Lalu nanti klik masuk, Bapak Ibu akan harus membuat ini akun dulu dengan di sini nanti data-data yang harus Bapak Ibu lengkapi. Nah, setelah itu akan ada aktivasi email. Nah, biasanya yang jadi kesulitan adalah dia meminta email yang unik gitu. Jadi kalau misalnya dicoba menggunakan email dosen tidak bisa, pakai email yang pribadi saja juga tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Nah, setelah nanti Bapak Ibu punya akun dan juga mahasiswa punya akun, tolong harus update profile. Jadi kalau tidak update profile, walaupun sudah ada akunnya, itu tidak akan terlihat di akun saya. Gitu. Jadi akunnya ini harus diupdate dulu profilnya, baru bisa terlihat di akun PIC universitas. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya akunnya, ataupun mahasiswa sudah punya akunnya, itu nanti boleh masuk. Setelah itu nanti akan ada pilihan di sini, pilihan yang Bapak Ibu bisa lihat ya, untuk update profilnya. Di sini ada profile. Lalu kalau misalnya di sini Bapak Ibu ini masih juga tentang login profile. Nah, nanti kalau untuk melihat di mana sih topik-topik riset kalau misalnya tidak memiliki Excel sheet-nya ya. Di sini ada
bimbingan, menu bimbingan, lalu pilih MBKM, maka akan terlihat menu-menu atau OR mana saja yang tersedia untuk MBKM ini. Nah, ini yang Bapak Ibu bisa pilih bersama mahasiswa gitu. Nah, ini ada nanti ajukan layanan, ini yang tidak akan bisa diklik kalau belum ditautkan antara akun dosen maupun akun mahasiswanya. Jadi harus clear di sini baru bisa diajukan layanan. Nah, pada saat ajukan layanan sebenarnya di sini tinggal mengisi data biasa, data-data mahasiswa dan juga mengajukan draft ya seperti tadi CV, transkrip, surat dari prodi, lalu surat yang ditandatangani mahasiswa baru. Setelah itu ada penentuan bidang yang sudah disepakati, karena kan nanti di OR tertentu akan ada misalnya 10 subtopik gitu. Nah, mahasiswa itu subtopiknya yang mana? Itu harus fix gitu ya, untuk dilakukan atau diklik di sini gitu, diisikan di sini. Nah, untuk pembimbing dari BRIN itu biarkan saja yang terisi secara otomatis. Jadi yang biasanya terisi otomatis itu pembimbing 1. Pembimbing 2, 3-nya tidak usah diklik. Jadi biar nanti pada saat mereka sudah masuk, baru dari pembimbing 1 ini yang menentukan siapa pembimbing 2 dan 3 untuk BRIN-nya. Gitu. Itu yang diinstruksikan dari pihak BRIN. Setelah semuanya selesai, baru Bapak, Ibu, dan mahasiswanya bisa ajukan layanan di sini. Ini dari akun mahasiswa. Nah, nanti kalau misalnya sudah selesai semuanya dan diterima, maka akan dilakukan pelaksanaan MBKM ini, di mana 1 minggu itu dilakukan dalam bentuk e-learning, dan ini dilakukan oleh Direktur Tarenta, dan sisanya 24 minggu di OR, nanti akan mengisi presensi, logbook, mengerjakan semua tugas dari pembimbing BRIN, menulis laporan, monef, ulasan, nanti baru selesai, dan setelah itu baru mahasiswa bisa mendapatkan nilai dan sertifikat yang bisa direkognisi sama prodi. Gitu. Mungkin itu sekian dari saya, Bapak Ibu. Jadi tidak terlalu sulit sebenarnya ya Bapak Ibu. Nah, ini sedikit di sini. Nah, ini tautan PIC-nya. Ini yang punya saya ya Bapak Ibu, datanya yang bisa saya tampilkan. Jadi akan terlihat seperti ini. Jadi dia apakah sudah mengajukan atau belum. Ini dari industri sudah ada yang mengajukan 1 gitu. Tinggal kalau sudah menunggu verifikasi seperti ini, artinya mahasiswa sudah mengajukan. Nah, untuk data transaksi ini seperti ini data ajuannya. Nah, nanti pada saat di sini waktu saya menentukan judulnya kegiatan apa, itu adalah judul kegiatan atau subtopik yang sudah Bapak Ibu pilih bersama mahasiswa. Nah, setelah itu nanti saya harus menautkan punya Bapak Ibu, di sini punya mahasiswa, lalu di sini nanti pembimbing, emailnya email pembimbing, kontaknya kontak pembimbing begitu. Ini yang ada di akun saya. Saya tidak bisa akses akun mahasiswa ini di sini soalnya. Oke, itu mungkin Bu Hadijah. Jadi sebenarnya untuk prosesnya tidak terlalu sulit. Yang sulit adalah menemukan mahasiswanya. Ya benar Ibu ya. Menemukan mahasiswanya untuk bersedia untuk melakukan penelitian gitu ya Bu. Baik, terima kasih Bu Silviana atas pengarahannya. Boleh buka sesi tanya jawab lagi Bu untuk bagian teknisi pendaftaran. Ya, silakan Bapak Ibu jika ada yang masih ada yang ingin ditanyakan. Sudah cukup sepertinya Bu ya. Sudah cukup Bapak Ibu. Baik, aman sepertinya Bu. Oh, Ibu juga. Baik, Bu Silviana, sepertinya Bu Andriani akan menambahkan. Boleh ya Bu ya? Boleh, silakan Ibu. Boleh. Baik, terima kasih Bu Silviana. Baik, selanjutnya akan ada penambahan dari Ibu Andriani Hapsari SEI MM. Kepada Bu Andriani, silakan. Baik, terima kasih Bu Hadijah. Jadi Bapak Ibu semua yang di sini
Saya izin share screen, Bu Silviana, saya mohon dikoreksi ya kalau ada salah. Ini saya bikin ringkasan biar mudah. Jadi yang pertama harus dilakukan, langkah-langkahnya adalah seluruh dosen dan mahasiswa masuk ke WA Group. Ini isinya adalah saya dan teman-teman dari Divisi Penelitian Ring 1 Prodi Manajemen. Kemudian untuk dosen, pertama adalah merekomendasikan 1-2 mahasiswa yang akan menjadi peserta. Jadi Bapak Ibu mohon direkomendasikan yang kira-kira bisa mengikuti kegiatan penelitian di BRIN ini dengan baik dan memang punya minat di dalam hal penelitian. Kemudian tadi ada saran dari Pak Arif ya, karena Pak Arif nggak megang semester atas dan semester 1 dan 2. Silakan Bapak, tapi artinya gini, langsung saja dengan dosen yang bersangkutan, misalkan Bapak punya kenalan dosen metolit, minta rekomendasi dari dosen tersebut, teman Bapak gitu langsung. Jadi tidak dipasangkan oleh kami gitu. Jadi biar langsung, karena saya juga sama nih semester kemarin tidak memegang semester 5, 6, 7 gitu. Saya paling besar semester 4. Bisa sebenarnya semester 4 karena naik ke semester 5. Cuma ya pilihannya jadinya sedikit. Kemudian dosen membuat akun Elsa. Ini bisa diklik di sini. Kemudian mengisi G-form khusus untuk dosen. Untuk mahasiswanya diarahkan untuk menyiapkan dokumen-dokumen transkrip nilai dan sertifikat-sertifikat yang dibutuhkan, kemudian membuat akun pada Elsa, ini untuk mahasiswa, kemudian pilih topik penelitian yang diinginkan. Di Elsa juga, kunjungi Elsanya, kemudian pilih MBKM, kemudian karena pilihannya banyak Bapak Ibu, dan biar lebih mudah, langsung pilih lokasi risetnya yang Jakarta, Gatot Subroto, karena bidang ekonomi itu ada di lokasi risetnya di Jakarta, Gatot Subroto. Nanti dari situ bisa langsung pilih bidang-bidang yang terkait. Kemudian membuat surat pernyataan dengan format ini, silahkan diklik. Ini mahasiswanya, kemudian mengisi G-form dan upload surat pengantar. Nah, nanti akan kami buatkan. Di sini kami minta data nama mahasiswa dan NIM. Begitu ya, Bu ya? Tunggu, saya lupa. Iya, cukup nama mahasiswa dan NIM saja, Bu. Ya, ini satu surat bisa langsung banyak nama ya, Bu ya? Bu Sylvie ya? Bisa, Bu, silakan saja kalau mau satu surat itu dengan nomor surat yang sama beberapa nama mahasiswa juga diperbolehkan. Oke, jadi nanti Bapak Ibu silahkan serahkan namanya dan NIM mahasiswanya di grup WA-nya, nanti akan kami buatkan suratnya. Nah, untuk yang pertama ini kita tunggu sampai besok jam 12 Bapak Ibu, biar kami sempat membuatkan suratnya. Gitu. Kemudian setelah itu mahasiswanya mengisi G-form, ini yang tadi buat Bu Sylvie. Dan di G-form itu diupload surat pengantarnya dan masuk ke, kalau sudah di ACC sama Bu Sylvie, masuk ke grup WA mahasiswa. Informasi lainnya nanti bisa di-pro, ini tadi sudah ada juga. Mungkin itu ya, betul ya Bu Sylvie ya? Step-stepnya Benar, seperti Bu. itu. Benar. Iya. Oke, baik, ini akan saya kirim ke chatnya. Jadi Bapak Ibu silakan bisa langsung mengeksekusi. Baik, terima kasih Bu Khadijah. Baik, terima kasih kepada Ibu Andriani Hapsari SEMM atas tambahannya yang jelas, dan nanti mohon bantuannya untuk masukkan ke kolom chat ya. Baik, terima kasih. Oh iya, sebentar Bapak Ibu ya, Bu Andria. Ya sebentar ya Bapak Ibu, Bu Andria akan kirim kolom chat sebentar. Baik Bapak Ibu, sebentar jangan ada yang keluar dulu dari Zoom karena Bu Andriani akan share untuk tambahan tadi ya yang sudah disimpulkan oleh Bu Andriani. Sebentar Bapak Ibu ya.
Sudah masuk Bapak dan Ibu, silakan bisa langsung di-download. Baik, apakah ada yang ingin bertanya Bapak dan Ibu? Sudah cukup, Bu Andri? Baik. Baik, Bapak Ibu di grup sudah ada cara pendaftaran, file cara pendaftaran, kemudian file sosialisasi, ya lagi jalan ya? Belum. Sudah Bu, sudah. Yang Link PPT-nya grup. ada Mas? PPT-nya sebentar. PPT-nya belum. Sebentar Bapak Ibu ya, untuk PPT-nya akan dikirim ya. Kemudian atau masuk langsung ke link grup WA-nya aja, jadi kita bisa share-share. Baik. Baik, sudah tidak ada yang bertanya? Baik, sudah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, dengan berakhirnya sesi tanya jawab dan pengarahan hari ini, sosialisasi hari ini, terima kasih kepada Ibu Silviana Simbolon SSI MSI, kepada Bapak Dr. Ali Madinsi SEMM, kepada Ibu Andriani Apsari SEIMM, serta Bapak Ibu yang sudah hadir pada sosialisasi hari ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam acara hari ini. Kami tutup acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Sufi. Terima kasih Bu Semangat Silvi. Bu Andri. Terima kasih, Bu. banyak. Terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga Terima makin kasih. lebih banyak lagi ya. Amin. Dah. Izin saya live ya Bapak Ibu. Silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Silviana.